Video ini akan memberikan rekomendasi laptop Core i7 buat bulan Agustus sampai September tahun 2026. Yo guys, di video ini kita akan memberikan rekomendasi ya. Tadi Core i7 yang lebih tepatnya akan ada 5 laptop yang direkomendasikan. Dan kalau kita ngomongin laptop dengan Core i7 yang resmi, yang proper, sayangnya di tahun ini ya, setidaknya di Agustus, itu harganya agak mahal ya. Kalau dari list kita nih harganya mulai dari 12 jutaan. Tapi kalau memang budgetmu segitu dan butuh laptop yang Core i7 atau mungkin butuh laptop gaming, silahkan cek aja video ini atau gunakan chapter yang sudah kami sediakan. Karena nanti ada laptop yang i7 cocok banget buat gaming karena laptop gaming. Ada juga laptop Core i7 yang enak buat dipakai kerja karena tipis dan ringan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop i7 pertama. Laptop Intel Core i7 terbaik yang pertama adalah Acer Aspire 7 Pro. Kalau kamu lagi nyari laptop Core i7 yang nggak cuma kencang buat dipakai kerja, tapi juga bisa dipakai gaming saat sudah pulang kerja, ini adalah pilihannya. Soalnya dia udah dibekali RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP 75W. GPU tersebut dikombinasikan dengan Intel Core i7 13620H, RAM 16GB DDR4 3200MHz, dan SSD 512GB bertipe NVMe Gen 4. Nah, dengan kombinasi tersebut, Aspire 7 Pro mendapatkan skor di 11.800 poin di Cinebench R23 dan 13.300-an poin di 3D Mark Firestrike. Ini artinya laptop 13 jutaan satu ini sudah handal lah buat mengajar berbagai kegiatan multitasking, mungkin ngedit video Full HD sampai 4K ringan, ataupun 3D rendering. Dan tentunya buat main game juga bisa banget. God of War Ragnarok masih dapetin 46 FPS di settingan Full HD High, Red Dead Redemption 2 di 44 FPS, dan Hogwarts Legacy di 53 FPS. Soal opsi upgrade juga tergolong lengkap nih cuy. 2 slot RAM DDR4-nya ini masih bisa kita ganti dan masih tersedia 1 slot SSD M.2 NVMe Extra. Aspire 7 Pro bukan cuma hadir dengan spek gaming, tetapi juga hadir dengan layar gaming. 15,6 inch IPS Full HD 144Hz dengan brightness kisaran 300 nit. Tentunya dengan layar refresh rating ini akan kerasa lebih nikmat buat dipakai mainin game kompetitif, utamanya kalau kita bandingkan dengan laptop yang layarnya masih 60Hz. Sayangnya bobot dari laptop ini cukup berat ya, di 2,1 kg dengan tebal 1,99 cm. Baterai 53 Wh-nya pun nggak seawet laptop tipis ringan, yang mana ini ada di kisaran 5 jam buat pemakaian ringan. Terakhir, portnya udah lengkap ya, ada 2 buah USB-C, HDMI, hingga micro SD card reader. Laptop Intel Core i7 terbaik yang kedua adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang nyari Core i7 pakai seri H yang lebih kencang lagi, tapi secara bobot dia masih tergolong tipis dan ringan. Yap, laptop Lenovo ini bobotnya cuma kisaran 1,39 kg dengan tebal 1,79 cm, tapi CPU-nya setara laptop gaming. Intel Core i5 13620H dengan 10 core 16 thread yang ditemani Intel USD Graphics. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 4800MHz, begitu juga SSD-nya. Ini udah kencang karena bertipe NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 512GB. Nah, kombinasi ini menghasilkan kisaran 12.100-an poin di Cinebench R23 dan 4.600-an poin di 3D Mark Firestrike. Dengan skor CPU yang setara laptop gaming, IdeaPad Slim 3i jadi aman buat dipakai ngoding, ngedit video Full HD sampai 3D rendering. Tapi karena dia masih pakai iGPU Intel USD Graphics, jadinya ya performa grafis, editing ataupun gamingnya nggak akan semaksimal laptop sebelumnya.
atau laptop yang pakai GPU dedicated. But ya, main Genshin masih dapetin 47 FPS, CS2 di 52 FPS, dan Valorant tembus 209 FPS. Soal opsi upgrade, ini masih cukup fleksibel ya. Konfigurasi RAM-nya ini hybrid dengan satu slot DDR5 yang bisa kita ganti, dan masih tersedia satu slot SSD M.2 tambahan. Lanjut ke bagian layarnya. IdeaPad Slim 3i membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus 60Hz dengan brightness-nya di 300 nits. Rasio 16:10-nya juga akan lebih nyaman buat dipakai produktivitas, meskipun ya untuk cakupan warnanya masih di 45% NTSC. Untuk baterai sendiri, dia punya kapasitas di 50 Wh yang diklaim bisa dipakai kerja kisaran 7-8 jam. Terakhir untuk portnya, ini ada dua USB-A, USB-C, hingga SD card reader. Laptop Intel Core i7 terbaik yang ketiga adalah Acer Aspire Go 14 AI. Kalau kalian nyari laptop yang paling balance buat dipakai kerja, editing, dan enak buat dibawa-bawa, menurutku laptop satu ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Salah satu keunggulan terbesarnya ada di layar. Acer sudah pakai panel IPS 14 in Full HD Plus 60Hz dengan brightness 300 nits dan cakupan warna yang mencapai 100% sRGB. Jadi dibandingkan laptop-laptop sebelumnya, ini adalah laptop dengan layar yang paling proper buat dipakai ngedit ataupun desain profesional. Rasio 16:10 juga tentunya bikin area kerja akan kerasa lebih lega. Untuk performa, Aspire Go 14 AI dibekali Intel Core Ultra 7 155H yang ditemani Intel Arc Graphics. RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dan storage-nya 512 GB SSD NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan sekitar 13.400-an poin di Cinebench R23 dan 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Skor CPU-nya bahkan termasuk paling tinggi cuy di video ini. Jadi buat multitasking berat sampai ngedit video Full HD, laptop ini harusnya udah aman banget. Kalau gaming gimana? Untungnya nih masih bisa. Valorant tembus 168 FPS, Forza Horizon 5 dapetin 36 FPS, dan FPS lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. By the way, performa grafisnya masih bisa ditingkatkan dengan cara upgrade RAM-nya menjadi dual channel biar Intel Arc Graphics-nya ini bisa bekerja lebih optimal. Mumpung masih ada tuh satu slot RAM DDR5 ekstra buat upgrade menjadi dual channel. Soal ergonomis, bobot dari Aspire Go ini juga lumayan ringan di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,75 cm. Sementara baterainya ini 55 Wh yang bisa dipakai kerja, klaimnya hingga 8 jam. Terakhir, portnya ini udah lengkap banget lah. Kalian bisa cek aja listnya di sini. Laptop Intel Core i7 terbaik yang keempat adalah Axio Pongo 735. Kalau kalian lagi nyari laptop yang memang fokusnya buat dipakai gaming, Pongo 735 jadi salah satu opsi paling menarik karena dibekali RTX 3050 6GB dengan TGP 75W. Layarnya juga udah ngedukung banget buat kalian yang suka gaming. Ukurannya 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate 144Hz dan brightness-nya kisaran 300 nit. Udah cocok buat dipakai main game kompetitif. Pongo 735 pakai Intel Core i7 13620H dengan 10 core 16 thread yang dikombinasikan dengan RTX 3050 tadi. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dengan storage 512GB SSD NVMe Gen 4. Nah, dari data pengujian yang kita punya, Cinebench R23 mencapai 14.600-an poin dan ini menjadi yang terkencang di list video ini. Alhasil kegiatan kayak multitasking puluhan tab, ngedit video 4K ataupun belajar 3D design di laptop ini jadi memungkinkan. Dengan RTX 3050 6GB-nya, kita juga bisa mainin game AAA zaman now. Cyberpunk bisa dapetin 55 FPS, Black Myth Wukong di 55 FPS juga, dan untuk FPS lainnya bisa kalian cek aja di layar berikut ini.
Nah, soal upgrade juga lengkap ya Pak, dimana 2 slot RAM yang udah kepake ini, dua-duanya masih bisa kita ganti, dan ada 1 slot SSD ekstra. Nah, kalau kita ngomongin ergonomis ya, Pongo 735 punya bobot kisaran 1,99 kg dengan ketebalan di 2,27 cm. Baterainya 54 Wh dengan daya tahan yang lumayan singkat sih, kisaran 3 jam aja. Terakhir, portnya udah lengkap, mulai dari USB-C, HDMI, sampai port RJ45. Laptop Intel Core i7 terbaik yang kelima adalah Asus VivoBook 14. Kalau kamu punya kebutuhan yang ringan-ringan aja, sekedar buat office ataupun mahasiswa bikin tugas gitu, dan memang lagi nyari laptop brand Asus, ini tetap menjadi pilihan yang menarik. Bobotnya cuma sekitaran 1,4 kg dengan ketebalan 1,79 cm. Jadi masih enak banget lah ya buat dibawa kuliah, kerja mobile, ataupun WFC setiap hari. Sayangnya baterainya cukup kecil ya, di 42 Wh. Untungnya sih masih bisa dipakai kerja kisaran 7 jam pemakaian. By the way, prosesor yang dipakai memang namanya udah bukan Core i7 lagi ya, tapi Intel Core 7 150U. Nah, prosesor ini ditemani Intel Grafis, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, serta SSD 512GB NVMe Gen 4. Kombinasi ini menghasilkan kisaran 9.500 poin di Cinebench R23. Jadi buat dipakai bikin tugas, Google Meetan, ataupun bikin slide di Canva, performanya ini masih tergolong aman kok. Tapi kemampuan grafisnya memang bukan fokus utama karena skor 3D Mark Firestrike-nya ini ada di kisaran 1800-an poin. Buat ngedit Full HD sebenarnya masih bisa ya, asalkan editannya nggak yang terlalu kompleks, efeknya nggak yang puluhan gitu ya si timelinenya. Main game juga bisanya yang ringan-ringan kayak Valorant ataupun Roblox. RAM-nya hybrid dengan 1 slot RAM DDR4 ekstra, sedangkan SSD bawahnya ini juga masih bisa kita ganti. VivoBook 14 ini hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD dengan brightness di 250 nits dan cakupan warnanya masih standar aja di 45% NTSC. Cukup buat kerja harian, tapi ya belum ideal buat editing warna profesional. Terakhir, portnya ada USB-C, 2 USB-A, hingga combo audio jack. Jadi lebih baik pilih yang mana nih Bang? Kalau prioritas kalian gaming dan kerja berat, Acer Aspire 7 Pro adalah pilihan yang paling komplit. Kalau pengen performa Core i7 H-Series tapi bodinya tetap ringan, Lenovo IdeaPad Slim 3i akan lebih cocok. Nah, kalau kalian cari yang paling balance nih antara buat kerja, editing, layar bagus, dan juga tetap enak buat dibawa-bawa, menurutku sih Acer Aspire Go 14 AI bisa jadi pilihan yang paling aman. So ya, tinggal kalian sesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing ya, prioritasnya yang mana. Tadi kita udah kasih 3 contohnya. Yo guys, itu dia rekomendasi laptop Core i7 buat bulan Agustus sampai September tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop Core i7 tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga akan ada harga terupdate ya, yang mana itu per video itu kalian tonton, apakah mungkin harganya udah berubah atau mungkin lagi ada promo yang bikin mungkin harganya jadi lebih menarik. So pastikan simak aja, So pastikan aja simak si keranjang YouTube Shopping untuk bisa menemukan harga terbaiknya. Ya maksudnya diklik aja gitu. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan, atau masih bingung-bingung, silahkan drop juga pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Core i9 atau Ryzen 3 ya? Yang mana guys?